Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Faiz Anjaya. Saya dari kelas 12 IPA 5 dan saya ingin menjelaskan tentang reaksi kimia anorganik. Reaksi kimia anorganik. Reaksi kimia anorganik ini dibagi menjadi 7. Yang pertama, reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan adalah penggabungan atom-atom dari beberapa unsur membentuk senyawa baru. Contoh reaksi ini adalah pembentukan molekul air. 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. 2C ditambah 3H2 menghasilkan C2H6. Dari contoh di atas, bahwa senyawa H2 atau air, NH3 atau amonia, dan C2H6 atau etana dibentuk dari unsur-unsur yaitu oksigen dan hidrogen untuk air, nitrogen dan hidrogen untuk amonia, dan karbon dan hidrogen untuk gas etana. Lalu yang kedua ada reaksi penguraian. Reaksi penguraian merupakan reaksi kebalikan dari reaksi pembentukan. Pada reaksi penguraian, senyawa terurai menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi unsur-unsurnya. Reaksi penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya seperti 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2, C2H6 menjadi 2C ditambah 3H2. Sedangkan penguraian dari senyawa menjadi senyawa yang lebih sederhana yaitu seperti H2CO3 menjadi H2O ditambah CO2. Umumnya reaksi penguraian tidak berlangsung secara spontan, namun memerlukan energi dari luar, misalkan listrik, panas, maupun cahaya matahari. Lalu yang ketiga ada reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah reaksi yang salah satu produknya berbentuk endapan. Endapan terjadi karena zat yang terjadi tidak atau sukar larut di dalam air atau pelarutnya. Contoh reaksi pengendapan sebagai tanda bahwa zat yang terjadi adalah endapan. Perhatikan tanda S atau solid setelah indeks dari rumus kimianya. AgNO3 ditambah HCl menghasilkan AgCl ditambah HNO3. Endapan yang berbentuk adalah endapan putih dari AgCl. Lalu yang keempat ada reaksi pertukaran. Jenis reaksi ini adalah jenis pertukaran antara kation-kation ataupun pertukaran antar anion. Dalam istilah lainnya disebut dengan ion exchange. Pada peristiwa reaksi pertukaran, maka salah satu produk dapat berupa endapan atau bentuk gas sehingga zat terpisahkan. Contohnya BaCl2 ditambah Na2SO4 menghasilkan 2NaCl ditambah BaSO4. Dalam reaksi ini, atom Ba berpindah pasangan dengan atom Cl membentuk endapan putih BaSO4. Lalu yang kelima ada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi penetralan asam oleh basa dan menghasilkan air. Hasil air merupakan produk dari reaksi antara ion H+, pembawa sifat asam, dengan ion hidroksida atau OH- yang membawa sifat basa. Reaksinya antara lain H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Reaksi HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Reaksi ion H+ Cl- ditambah Na plus OH- menghasilkan Na plus Cl- ditambah H plus OH-. Lalu yang keenam, reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran adalah reaksi dari unsur maupun senyawa dengan oksigen. Reaksi pembakaran dari salah satu campuran bahan bakar. C7H16 ditambah 11O2 menghasilkan C7O2 ditambah 8H2O. Reaksi di atas juga mengindikasikan adanya gas oksigen. Reaksi pembakaran sering juga disebut dengan reaksi oksidasi. Jika senyawa karbon dibakar sempurna, dalam oksigen atau udara akan terbentuk karbon dioksida dan uap air. Tetapi jika pembakaran kurang sempurna, akan terbentuk gas karbon monoksida atau boleh jadi terbentuk karbon yang berwarna hitam. Contoh reaksi pembakaran senyawa karbon adalah sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 ditambah 2H2O. Lalu yang ketujuh ada reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi oksidasi dan reduksi sering diistilahkan dengan reaksi redoks. Hal ini dikarenakan kedua peristiwa tersebut berlangsung secara simultan. Oksidasi merupakan perubahan dari sebuah atom atau kelompok atom melepaskan elektron. Bersamaan itu pula, atom atau sekelompok atom akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Demikian pula sebaliknya, reduksi adalah perubahan dari sebuah atom atau kelompok menerima atau menangkap elektron.
Perhatikan contoh berikut yang menggambarkan peristiwa atau reaksi oksidasi. Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E. Elektron dilambangkan dengan E yang dituliskan pada sebelah kanan tanda panah dari persamaan reaksi jumlah elektron yang dilepaskan setara dengan jumlah muatan pada kedua belah persamaan. Dari reaksi di atas, 2E menyetarakan muatan Fe2+. Untuk reaksi reduksi dicontohkan oleh peristiwa reaksi di bawah ini. Cl2 ditambah 2E menjadi 2Cl-. Reaksi ini menunjukkan adanya penarikan atau penangkapan elektron molekul unsur Cl2 dan menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi ion Cl-. Reaksi redoks merupakan reaksi gabungan dari reaksi oksidasi dan reduksi dan menjadi ciri khas bahwa jumlah elektron yang dilepaskan pada peristiwa oksidasi sama dengan jumlah elektron yang diterima atau ditangkap pada peristiwa reduksi. Berikut contohnya. Reaksi oksidasi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2E. Reaksi reduksi Cl2 ditambah 2E menjadi 2Cl-. Reaksi redoks Fe plus Cl2 menjadi FeCl2. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.